Waspada, Israel disarankan segera duduki jalur Gaza dan gulingkan milisi Palestina. Menurut Lembaga Penelitian Keamanan Israel, kegagalan berulang kali menghalangi pengaruh milisi Palestina membuat Israel perlu menduduki jalur Gaza dan menggulingkan gerakan perlawanan Islam Palestina itu. Kantor berita Sama melaporkan dalam artikel yang ditulis pakar keamanan Israel dari Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem, Omer Dostri mengatakan, Israel memiliki hak untuk mengadopsi pendekatan bertahap dalam menghadapi berbagai ancaman yang dihadapinya. Israel harus menangani setiap ancaman secara terpisah dari yang paling ringan hingga yang paling berat dengan fokus banyak mungkin pada ancaman paling serius yang dihadapinya, yaitu program nuklir Iran, ungkap Dostri. Dostri menegaskan pendekatan ini pertama-tama membutuhkan kebijakan untuk menghalangi milisi Palestina dengan tujuan menggulingkan kekuasaannya sebagai langkah menuju ancaman berikutnya. Dia berpendapat ancaman yang ditimbulkan oleh jalur Gaza adalah kepentingan sekunder dibandingkan dengan ancaman lain seperti front Lebanon dan Iran. Tetapi persenjataan milisi Palestina yang terus berlanjut dan kegagalan Israel mencegahnya selama tahun meningkatkan ancaman dari waktu ke waktu, dan itu dapat berkembang menjadi ancaman yang sama pentingnya dengan front Lebanon. Peneliti Israel itu mengklaim dalam perang multi pertempuran, Israel diharapkan berperang di 3 front utama, yaitu Lebanon, dataran tinggi Golan, dan Gaza. Sementara serangan udara yang dilakukan oleh rudal jarak jauh atau alat peledak dari Irak dan Yaman menyediakan lahan subur untuk pangkalan militer Iran melalui milisi Irak dan Houthi di Yaman. Dan dalam situasi seperti itu, milisi Palestina mungkin menjadi pengganda kekuatan bagi upaya Iran menyakiti Israel. Setelah menggulingkan milisi Palestina, Dostri mendesak Israel harus memperkuat pencegahannya terhadap Hizbullah di Lebanon dan kemudian fokus secara eksklusif pada ancaman program nuklir militer Iran. Untuk mengurangi ancaman terhadapnya, Dostri menjelaskan Israel pertama-tama harus melenyapkan milisi Palestina, karena dalam beberapa dekade terakhir, milisi Palestina telah menjadi kekuatan pemerintah penting yang bertanggung jawab atas jalur Gaza dan penduduknya, membuat rentan terhadap pencegahan karena ketakutannya untuk kehilangan kendali, papar dia. Dia berpendapat milisi Palestina masih berpegang teguh pada ideologi Islam radikal dan gerakan itu mengabaikan harga kerugian militer. Dostri menyatakan Israel harus menanggapi milisi Palestina dengan lebih banyak daya tembak terhadap target dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dan dengan jumlah serangan yang jauh lebih besar terhadap peluncuran roket apapun dari Gaza. Dostri menegaskan Israel juga harus menerapkan kebijakan ini untuk pihak yang menerbangkan balon pembakar dan peluncur berpeledak atau mengirim aktivis untuk melakukan tindakan kekerasan di dekat pagar. Israel harus bergerak ke strategi yang lebih mencegah dengan mulai menerapkan strategi pertempuran antara perang-perang di Gaza, papar Dostri. Saran tersebut harus ditanggapi secara waspada oleh milisi Palestina dan kekuatan perlawanan lain di jalur Gaza termasuk Jihad Islam. Dunia Islam yang selama ini menentang pendudukan Israel juga harus segera merespons sikapnya terhadap potensi upaya Zionis menduduki jalur Gaza. Upaya Israel menduduki jalur Gaza jelas akan dilakukan secara militer dan memicu perang besar di wilayah tersebut. Pemukim Israel tinggalkan pos terdepan tepi barat Palestina.
Pemukim Israel meninggalkan pos terdepan ilegal di tepi barat. Tindakan itu untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai. Dilansir dari AFP, Sabtu 3 Juli, pemukim meninggalkan lokasi menggunakan mobil militer dan polisi Israel. Mobil terakhir keluar dari Eviatar, dekat kota Palestina Nablus, sesuai dengan batas waktu pada Jumat 2 Juli pukul 16 waktu setempat. Saya harap kami akan segera kembali ke sini, kata Sarah Lisbon kepada AFP. Diketahui puluhan keluarga membangun pemukiman beberapa minggu lalu. Dalam hitungan minggu, pemukim membangun rumah beton yang belum sempurna dan mendirikan gubuk dan tentan di puncak bukit di tepi barat utara, wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967. Tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional dan Israel dan memicu protes dari warga Palestina. Warga Palestina bersikeras bahwa komunitas Yahudi sedang membangun di tanah mereka. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diterbitkan oleh pemerintah Israel pada Kamis 1 Juli, para pemukim harus pergi pada Jumat 2 Juli sore, tapi struktur mereka dapat tetap dan akan dijaga oleh militer Israel. Kementerian Pertahanan Israel mengatakan akan mempelajari daerah itu untuk menilai apakah itu dapat diakui di bawah hukum Israel dan dinyatakan sebagai tanah negara. Jika itu terjadi, Israel kemudian dapat mengizinkan sebuah sekolah agama untuk dibangun di Eviatar dengan tempat tinggal untuk staf dan siswanya. Pengakuan polisi Israel, informan Shin Bet dalang kekerasan terhadap warga Palestina. Para informan Badan Keamanan Israel alias Shin Bet dituding menjadi dalang kekerasan terhadap komunitas Palestina di Israel. Tudingan tersebut disampaikan oleh seorang perwira kepolisian Israel sebagaimana dikutip oleh Channel 13. Perwira yang tidak disebutkan namanya tersebut menambahkan, hal itu menghambat kepolisian Israel dalam menangani kejahatan. Para penjahat yang saat ini memimpin kejahatan serius di masyarakat Arab sebagian besar adalah informan Shin Bet, kata perwira itu. Dan dalam situasi ini polisi terkait karena para informan itu memiliki kekebalan dan tidak dapat disentuh, sambungnya. Shin Bet berada di bawah kendali langsung Perdana Menteri Israel dan disebut sebagai organisasi paling misterius di Israel. Shin Bet merupakan badan keamanan yang mengkhususkan diri dalam urusan dalam negeri di Israel dan tanah yang diduduki. Menurut Politico, Shin Bet bertindak sebagai agen dinas rahasia, Badan Intelijen Internal, Badan Keamanan, dan Badan Penegak Hukum Israel. Perwira polisi itu menambahkan masalah tersebut sudah diangkat dalam pertemuan yang melibatkan Komisaris Polisi Kobi Sabtai dan Menteri Keamanan Publik Omer Barlev. Shin Bet membantah tudingan yang dilontarkan perwira polisi tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah kekeliruan. Pada Mei, aksi protes meletus di seluruh wilayah Palestina